Jadi di sini aku akan jelasin tentang pembelajaran kognitif. Pembelajaran kognitif berfokus pada bagaimana individu mengolah informasi yang diterima, menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu peristiwa, sehingga terjadi perubahan persepsi dan pemahaman. Proses dalam pendekatan ini tidak hanya sekedar stimulus dan respon, tapi melibatkan aktivitas mental kompleks seperti berpikir, mengingat, dan memahami makna informasi. Selanjutnya, kognitif menurut Jerome Bernner. Kognitif adalah proses aktif dalam pembelajaran yang melibatkan 3 tahapan utama perkembangan kognitif yang ditentukan oleh cara seseorang melihat dan memahami lingkungannya. Brunner menekankan bahwa pembelajaran adalah proses interaktif di mana individu tidak hanya menerima informasi secara pasif, tapi juga mengolah, menganalisis, dan mengevaluasi informasi tersebut untuk membentuk pengetahuan baru. Yang berarti kognitif adalah proses aktif yang melibatkan pengolahan informasi yang melalui tahapan enaktif, ikonik, dan simbolik yang memungkinkan peserta didik memahami dunia secara bertahap, dari konkret ke abstrak, serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Kognitif sebagai potensi intelektual terdiri dari kemampuan untuk yang pertama, mengingat dan memahami informasi, yaitu pengetahuan dan pemahaman. Yang kedua, menerapkan pengetahuan dalam situasi baru, yaitu aplikasi atau penerapan. Yang ketiga, menganalisis informasi menjadi bagian-bagian, yaitu analisis. Yang keempat, menilai dan membuat keputusan, yaitu evaluasi. Yang keenam, mencipta atau menghasilkan ide baru, yaitu kreasi. Selanjutnya ada prinsip kognitif. Yang pertama, pembelajaran kognitif menekankan peserta didik untuk aktif mengolah informasi, bukan hanya menerima secara pasif. Yang kedua, materi baru harus dihubungkan dengan pengetahuan dan pengalaman sebelumnya, agar mudah dipahami. Yang ketiga, pembelajaran dilakukan secara bertahap, dari yang sederhana ke yang kompleks untuk memudahkan pemahaman. Yang keempat, fokus pembelajaran adalah pada pemahaman makna dan struktur informasi, bukan sekedar menghafal. Yang kelima, bahasa simbol visualisasi penting digunakan untuk membantu perkembangan kognitif. Yang keenam, pembelajaran mendorong kemampuan berpikir kritis, analisis, evaluasi, dan kreativitas. Yang ketujuh, motivasi dan konteks belajar sangat mempengaruhi efektivitas proses pembelajaran. Sebagai mahasiswa Tata Boga, saya akan mencontohkan penerapan pembelajaran kognitif dalam bidang Tata Boga. Penerapan pembelajaran kognitif dalam Tata Boga umumnya dilakukan melalui metode pembelajaran aktif seperti problem based learning atau PBL dan discovery learning yang mendorong siswa untuk memahami konsep ilmiah baik masalah nyata dalam pembuatan produk kuliner serta mengaitkan pengetahuan baru dengan pengalaman sebelumnya. Pendekatan ini terbukti efektif meningkatkan pemahaman kognitif dan keterampilan praktis siswa, sehingga mereka tidak hanya mengikuti prosedur, tetapi juga mampu berpikir kritis, berinovasi dalam bidang tata boga. Yang selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihan, yang pertama, mendorong kreativitas dan kemandirian siswa dalam belajar. Yang kedua, mempermudah pemahaman materi secara mendalam. Yang ketiga, meningkatkan daya ingat dan kemampuan berpikir kritis. Yang keempat, membantu siswa mengembangkan pengetahuan secara individual. Selanjutnya, ada kekurangan. Yang pertama, konsep pembelajaran kognitif cukup rumit dan sulit dipahami oleh sebagian siswa. Tidak selalu dapat diterapkan secara universal di semua jenjang pendidikan. Yang ketiga, cenderung menyamaratakan kemampuan daya ingat peserta didik. Yang keempat, tidak hanya mengandalkan metode kognitif, tanpa metode lain siswa mungkin kesulitan memahami materi secara menyeluruh. Selanjutnya ada kesimpulan. Pembelajaran kognitif menekankan peserta aktif dalam memahami dan mengolah informasi secara bertahap dan sistematis, dengan mengaitkan pengetahuan baru pada pengalaman sebelumnya. Dalam tata boga, pembelajaran ini diterapkan melalui praktik langsung, visualisasi, dan pemecahan masalah agar siswa mampu berpikir kritis dan berinovasi.